Pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di acara kesayangan kita, program Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri bersama Persis TV. Senang sekali rasanya saya bisa menemani pemirsa di rumah sambil mempersiapkan buka bersama, tentunya bersama keluarga. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu indahnya berbagi di bulan Ramadan. Bersama narasumber kita, Ustazah Dr. Anda Rohimah Bahrum. Beliau adalah salah satu daiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri. Beliau juga aktif sebagai Tashkil Pimpinan Wilayah Persistri Jawa Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana nih saumnya hari ini Ibu? Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Semoga berkah saum kita semua. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua dan pemirsa di rumah juga diberikan kemudahan dan kelancaran, juga kesehatan dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Ramadan bulan penuh berkah, bulan kasih sayang di mana kita diajarkan untuk berbagi kasih sayang dengan sesama. Sebelum kita masuk ke materi kajian hari ini, kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Ya, baik, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Cinta Persistri. Insya Allah untuk hari ini, kajian hari ini, sore ini ya Ibu, mohon maaf, indahnya berbagi di bulan Ramadan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja membahas kajian sore ini bersama Ustazah kita, Dr. Anda Rohimah Bahrum. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrunillah. Dengan rahmat dan karunia-Nya, hidayah dan inayah-Nya, sehat dan afiat-Nya, Allah berikan pada kita sekalian hingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara Ramadan Cinta Persistri. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ngambil tema indahnya berbagi di bulan Ramadan. Berbagilah di bulan Ramadan biar Ramadan menjadi indah. Alhamdulillah kita ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'mpin. Semua amal anak Adam maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan nyampe 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, illa sauma, kecuali yang saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena saum itu adalah untukku dan aku akan membalas dari saum tersebut. Artinya dari hadis tersebut semua amal anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali hasanat, 10 kali kebaikan. Cuma ada pertanyaan, apa kebaikan Allah sama dengan kebaikan kita? Kalau kita berbuat baik 1 juta, apa Allah juga melipat gandakannya jadi 10 juta? Tentunya tidak. Kenapa? Karena hasanat Allah itu tidak terukur. Kebaikan Allah itu tidak akan terukur. Laisa kamislihi sayun. Apapun tidak ada yang menyerupainya. Baik itu rahmannya ataupun magfirahnya. Termasuk di dalamnya adalah hasanat. Bahkan Allah melipat gandakan selain asra hasanatin, maka Allah mengatakan menjadi sab'amiati di'bin, menjadi 700 kali lipat. Ya, lebih itu sebagai motivasi dari Allah untuk kita berbagilah berupa hasanat gitu ya. Kecuali yang saum. Yang saum bukan artinya dihilangkan yang 10 kali lipat atau dihilangkan yang 700 kali kebaikan. Bukan, tapi itu urusan aku, kata Allah. Dan Allah mengatakan urusan aku, pengecualian itu artinya Allah akan melipat gandakan lebih dibanding dengan hasanat atau kebaikan di bulan-bulan yang lain. Karena Ramadan itu adalah Sahrul Rahmah dan Ramadan disebut sebagai Sayyidus Suhur, rajanya bulan gitu ya. Tentunya lebih perhatian pada saat itu. Cuma yang jadi pertanyaan juga berbagi apa ya? Berbagilah di bulan Ramadan. Bukan hanya berbagi uang, bukan hanya berbagi makanan, tapi kita bisa berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, berbagi tenaga, berbagi ilmu gitu ya. Dan itu merupakan sedekah semuanya. Pada bulan Ramadan insya Allah gitu ya, kita berbagi kasih sayang, kita berbagi ilmu. Kalau berbagi perhatian, berbagi harta, banyak peluang tuh di bulan Ramadan. Ketika kita buka sahur, kita mempersiapkan makanan segala macam untuk anak, untuk keluarga, itu sudah hasanatin, sudah kebaikan, dan itu sudah merupakan sedekah. Makanya tasahuru fa inna fi sahuri barokah. Bersahurlah karena di sahur itu banyak berkahnya. Ketika kita bangun, kita akan menghadapi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu keuntungan, kebaikan dari Allah yang tidak ternilai. Semangatlah ibu-ibu yang ada di rumah, semangat untuk menghadapi sahur pada bulan Ramadan untuk menggapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu bukan hanya bagi keluarga, kalau bisa berbagi juga dengan tetangga. Jangan sampai ada tetangga yang tidak sahur karena tidak punya makanan, kita tidak tahu gitu ya. Karena orang mukmin dengan orang mukmin itu adalah saudara. Kalbunyan yasudu ba'duhu ba'dun. Bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Kita makan, mereka harus makan. Kemudian kita suka, kita senang, mereka juga harus suka dan mereka juga harus senang. Nah, itulah berbagi. Berbagi makanan, berbagi perhatian, berbagi ilmu juga. Di bulan Ramadan itu disebut juga bulan tadarus ya. Bertadaruslah. Ada gurunya, ada muridnya. Gitu. Kalau Rasul mengatakan kun aliman. Coba praktekkan ini di bulan Ramadan. Kun aliman, aw muta'aliman, aw mustami'an, aw muhibban. Fala takun al-khamisa patahlik. Jadilah engkau yang mengajar. Tidak bisa yang mengajar, yang belajar. Tidak bisa juga belajar, jadilah mustami. Tidak bisa jadi mustami, jadilah muhibban, pecinta, simpatisan minimal. Ya,
Falatakun al-khamisa, jangan jadi yang kelima, fatahlik, maka engkau akan binasa. Artinya kita mengajar tidak bisa. Kita mengajar tidak bisa, jadilah yang belajar. Mudah-mudahan ya, artinya ini Bu, di bulan Ramadan itu bulan tadarus. Milieu lingkungan kita, bi'ah Quran. Al-Quran dihidupkan dengan pada milieu lingkungan kita di rumah gitu ya. Sebelum ibu tidur baca dulu Al-Quran. Bangun tidur sebelum ke pasar atau sebelum bangun sahur ibu baca dulu Al-Quran. Gitu kan. Sebelum subuh cepat Al-Quran baca minimal 2 ayat. Gitu, minimal 2 ayat. Jadi berapa ayat kalau sering-sering kita baca. Itulah hari tadarus. Jadi aliman, jadi yang mengajar. Nggak bisa jadi yang mengajar, sehabisanya jadi yang belajar. Jadilah yang belajar. Tidak bisa belajar, bisanya juga mustami. Apa sih bedanya teh? Artinya yang belajar dengan mustami beda ya. Kalau mustami itu dari istama'a yastami'u istima'an mustami'un. Artinya hanya menggunakan alat pendengar saja. Tidak ada alat tulis, tidak ada catatan dan lain sebagainya. Jadilah mustami, nggak apa-apa. Itu juga sedekah, itu juga kebaikan pada bulan Ramadan. Tapi tentunya itu tingkat alim, muta'alim, mustami, muhiban atau yang cinta. Ada kasus ibu-ibu di majelis taklim. Si ibu teh udah tua, pendengarannya juga udah kurang, penglihatannya juga udah kurang, sudah tidak kelihatan itu penceramah di depan. Tapi pas waktu ke masjid ada pengajian, dia paling dulu. Dia paling dulu. Ketika ditanya, ibu mah nggak mendengar, ibu mah nggak kelihatan yang bicara, tapi gitu. Ibu yang bicara, tapi ibu mah sudah cinta. Itulah muhiban. Ya, dan Allah mempertimbangkan, pasti pahala itu Allah yang lebih tahu ya. Nah, itu berbagi apa? Berbagi ilmu di bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini tadarus ya, Ramadan tadarus, Ramadan belajar gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat bagaimana itu mengenai pahala, apapun bisa dikerjakan, tenaga pun bisa dikerjakan. Pada bulan Ramadan insya Allah itu jadi berkah kita berbagi. Rasul mengatakan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Jadi kalau misalkan tadarus dulu, teteh tadarus dulu sebelum apapun, sebelum pergi ke kantor, sebelum kuliah, coba tadarus dulu. Kita sebagai ibu pasti perintah gitu. Tapi kita punya tadarus yang lain. Dari tadarus mandala ala khairin, tadarus anak-anak kita dapat pahalanya insya Allah. Gitu ya. Itulah artinya berbagi. Berbagi dengan berbagai macam apapun. Termasuk di dalamnya kita berinfak ya. Berbagi itu di dalamnya berinfak, bersedekah gitu. Dalam surat Al-Munafikun ada anjuran untuk kita selalu berinfak ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Wa anfiqu, berinfaklah kalian. Itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu fil amr itu teh. Dari anfaqa yunfiqu infaqan, munfikun munfakun. Anfik domirnya antum. Anfiku, berinfaklah kalian semuanya. Dari apa yang harus diinfakkan? Mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan pada kalian. Kita mesti nyadar apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita rasakan hari ini, itu adalah rizki dari Allah. Dan Allah titipkan melalui kita. Kata Allah, berikan kepada yang lain. Zawil kurba, atau fakir miskin amilin turimin sabilillah ibnu sabil mu'alab qulubuhum. Perhatikan mereka. Kalau kita hanya memperkaya diri dan tidak berbagi dengan orang lain, maka innama fi butunihim naran. Itu ancaman dari Allah. Engkau pengkhianat. Apapun yang aku titipkan disuruh berbagi, engkau tidak bagikan. Maka apa yang dimakan oleh kamu itu adalah api neraka. Itu dan jadi sejarah di dalam Al-Quran. Ada orang yang pelit, banyak harta dari Allah,
dan dia mengatakan innama utituhu min ilmi indi. Apapun yang saya miliki ini karena ilmu yang saya miliki. Ini karena dari pekerjaan yang saya lakukan. Tidak, kata Allah. Dan siapa itu namanya? Qarun. Ya, Qarun pemirsa. Dan itu dimuat di dalam Al-Quran. Ada yang sombong dengan harta, dengan kekuasaannya, itu adalah Fir'aun. Dan mereka hancur, tinggal sejarah pada saat ini. Jadilah ibroh, jadilah tadkirah untuk kita sebagai umat pada zaman sekarang dari mereka. Jangan sampai nasib kita seperti mereka. Mimma razaqnakum, kata Allah, apapun yang kami rizkikan, yang kamu miliki, itu adalah rizki dari kami. Ya, makanya jangan sampai menggunakan matematika. Kalau matematika nggak bakalan jalan ya. Gaji si bapak itu cuma 5 juta per bulan, tapi dihitung-hitung itu nyampe 7 juta per pengeluaran gitu. Tapi nggak pernah punya hutang. Karena apa? Karena memang kita memperhatikan rambu-rambu dari Allah ketika kita menggunakan harta kita. Kita nggak pernah punya utang, atau punya utang pun artinya kita punya beban, punya tanggung jawab. Setelah kita ada pasti kita bayar. Itu Allah tidak akan menyesatkan seseorang. Jadi anehnya pengeluaran 7 juta, penghasilan 5 juta. Orang mengatakan dari mana 2 jutanya? Ternyata dia sendiri tidak tahu itu dari mana. Kata Allah, yang memberi makan itu aku. Yang memberi pakaian itu aku. Yang mengurus dunia kamu itu adalah aku. Jadi banyak rizki-rizki dari Allah min ghairi la yahtasib, yang tidak bisa diperhitungkan. Itu kalau ini. Kemudian Allah mengatakan min qabli ayati adakumul maut, sebelum mati datang kepada kamu. Itu sebelum mati datang kepada kamu, artinya kita berinfak, bersedekah sepanjang kita hidup. Karena amal-amal yang berinfak itu dilakukan oleh orang yang hidup. Dan nanti ketika kita di akhirat, kita tinggal menuai gitu. Ada penyesalan dari orang yang pelit, yang tidak suka berinfak. Dia mengatakan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau memberi tempo padaku, hanya sekejap saja, kembalikan lagi aku ke alam dunia, pasti aku akan mensedekahkan segala hartaku gitu. Wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Aku akan berbarengan dengan orang-orang yang soleh, ahli infakat. Tapi kata Allah, sudah tidak ada waktunya untuk engkau untuk berinfak. Jangan sampai penyesalan itu tiba ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, tidak disebut satu kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Jangan menginfakkan apa yang engkau tidak cinta, apakah yang engkau tidak butuh, dan apa yang engkau tidak senang. Jadi kalau pakaian yang sudah lusuh jangan. Mimma tuhibun, yang engkau cintai. Makanan yang masih engkau cintai, berikan, infakkan. Makanya ada golongan sahabat ya. Golongan sahabat yang terkenal ahli munfikin, ahli berinfak ya. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, itu di antara mereka ya. Kemudian Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, di antaranya 5 orang itu banyak membuat sejarah dalam Al-Qur'an. Nah, termasuk Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Rasul mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak disebutkan satu kebaikan yang sempurna. Tidak disebut sebagai kebaikan yang sempurna sehingga engkau menginfakkan sebagian hartanya. Mimma tuhibun, apa yang kalian cintai. Mendengar ayat tersebut, Thalhah langsung datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu anjuran dari Allah, ayat dari Allah datang. Dan aku akan menginfakkan apa yang aku cintai. Coba tebak Rasul. Aku punya apa?
Dan Rasul pun tahu aku sangat cinta terhadap apa yang aku miliki. Kata Rasulullah, kata Tolha, engkau tahu kan Rasul, aku punya sebuah kebun dan kebun kurma. Dan engkau senantiasa datang ke kebun tersebut. Jadi Rasul beristirahat, bersenang-senang, ada pancaran air katanya di situ namanya kebun Bairuha. Nah, dan Rasul senantiasa minum di sana dan aku akan infakkan hari ini. Masya Allah. Aku akan infakkan hari ini. Kata Rasul apa? Bah itu dari robihun. Robihun artinya untung. Bah, beruntunglah engkau. Aku terima infakmu. Bahkan dalam sejarah ditafsirkan, punyakah engkau saudara? Kau masih punya saudara yang bisa menerima infak? Punya ya Rasulullah. Siapa? Ada saudara-saudara, mungkin bisa Uwa, bisa Bibi atau siapa. Kata Rasul, berinfakkan. Aku terima infakmu, tapi infakkan ini pada saudaramu. Gitu ya. Nah itulah sahabat-sahabat yang mengerti dengan Al-Quran. Mengerti, memahami, mentaati, sami'na wa ata'na. Ketika Al-Quran itu diturunkan, disergap gitu ya. Dihadapi, ya Rasul ada itu, ada ini. Gitu. Sampai yang kedua contohnya misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia ingin meninfakkan seluruh hartanya pada Rasulullah. Ya Rasul, aku akan infakkan seluruh hartaku. Kata Rasul nggak bisa. Harus ditinggalkan berupa warisan ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setengahnya ya Rasulullah. Kalau tidak semuanya, setengahnya. Enggak, kata Rasul, tidak bisa. Sulus, hanya 1/3. Setengah ya Rasul, sulus bal aktsar. 1/3, bahkan itu pun batas maksimal. Ya, Islam itu adil. Disuruh berinfak, kita tidak dipinta untuk seluruhnya. Nah, gitu ya. Ya, terus kalau kita lihat lagi masalah ayat-ayat untuk berinfak, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la yatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tugmidu bih. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibatin, berinfaklah min thayyibatin, dari yang baik-baik. Jadi jangan yang tidak baik. Berinfak itu dari yang baik-baik. Insya Allah maka kasabtum, dari apa yang engkau kasabkan. Dan kita tahu ya cerita Qabil dan Habil. Mana yang diterima sedekahnya? Itu adalah sedekah Habil ya. Karena Habil itu memberikan yang terbaik. Minat thayyibat atau min thayyibatin, dari hal yang baik. Kalau Qabil itu dari yang jelek-jelek, makanya ada di kampung ya. Dulu ada di kampung. Keluarkan zakatnya gitu, dari hasil panen. Ternyata panen yang super itu dijual. Tapi hasil panen yang, kan beras juga itu kualitasnya beda-beda ya. Beras yang tidak super itu yang dijakatkannya. Padahal kata Allah jangan yang itu, minat thayyibat. Yang min thayyibatin, jadi yang diinfakkan itu yang bagus-bagus gitu. Ya seperti kita aja, ketika kita ada baksos, ibu baksos, kita himbau gitu ya untuk baksos. Jangan mencari pakaian yang sudah tidak terpakai oleh ibu, tapi keluarkanlah pakaian yang paling dicintai oleh kita semua gitu. Kenapa? Karena Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya. Sampai Rasul mengatakan mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan ada harta yang dikurangi karena disedekahkan. Bal yazdad. Bahkan dia akan bertambah dan bertambah. Betul. Kita tahu kan? Yang ketiganya kasus Abdurrahman bin Auf. Kalau tadi Tolha bin Ubaidillah ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sekarang Abdurrahman bin Auf.
Yang kita tahu juga Abdurrahman bin Auf itu adalah termasuk salah satu sahabat yang masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Ya, Ashabul Asyarah. 10 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab, diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita lihat bagaimana berbaginya Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah dan telah terjadi perang Tabuk, dan di Madinah juga Abdurrahman bin Auf sudah termasuk orang kaya gitu ya. Walaupun di Mekah itu asalnya dia paling kaya, datang ke Madinah tidak bawa apapun, tapi ternyata karena tidak boleh oleh orang-orang jahiliyah Mekah gitu, tidak boleh dibawa dijual, akhirnya dia tawakal pada Allah dan Allah menggantikannya dengan cepat. Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya. Satu hari ada anjuran perang Tabuk dari Rasulullah dan orang-orang mengikuti perang Tabuk tersebut. Tapi begitu pulang perang, waktunya panen. Waktunya panen kurma. Tapi kurmanya sudah pada busuk karena terlambat panen. Ya, terlambat panen. Kata Abdurrahman bin Auf, kasihan mereka. Saya akan berbagi dan saya akan beli kurma busuk tersebut gitu. Dia mengumpulkan uang, itu jual karena apa? Dia ingin berbagi, katanya harta ada pada saya dan saya akan berbagi. Maka dia berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain dan sahabat yang lain berbahagialah karena saya tidak gagal panen, karena dibeli dengan harga yang sama gitu oleh Abdurrahman bin Auf. Udah dikuras harta Abdurrahman bin Auf, yang tinggal hanya kurma yang busuk, dan kurma yang busuk katanya itu siapa yang membeli. Tapi Allah Maha Program. Allah Maha Program yang tahu dengan segala apa yang terjadi di negeri Yaman. Ada virus yang muncul yang tidak bisa diobati kecuali hanya dengan kurma busuk. Masya Allah. Itulah Asyra. 10 kali lipat harganya ternyata dibeli oleh mereka 10 kali lipat. Dan itu janji Allah ya, ternyata keistimewaan. Tapi yang jadi masalah, Al-Quran telah menjelaskan dengan berbagai cerita, berbagai sejarah, sulit untuk menjadi akhlak bagi kita. Bahwa saya ingin punya gelar munfikin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sulit ya. Kemudian juga dalam bab infak ini ingat ketika jatuh pagi di pagi hari gitu ya, kita itu ingat ada Abu Bakar yang ditanya ketika Rasul mengatakan samaniyatu abwabin fil jannah, ada 8 pintu yang ada di surga. Ada babu salahnya, babu zakatnya, babun birrul walidain, babu royan, dan bab-bab yang lainnya. Abu Bakar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang yang ketika dia lewat semua pintu terbuka? Ya, semua pintu terbuka. Kata Rasul, ada. Wala alaka, aku berharap engkau wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu di pagi hari saja sudah berinfak. Ketika di pagi hari Rasul berkumpul dengan para sahabat, Rasul bertanya, siapa yang pada hari ini saum? Ana ya Rasulullah. Siapa yang pada hari ini sudah menengok orang sakit? Ana ya Rasulullah. Siapa yang pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang sudah memberi kepada fakir miskin? Ana ya Rasulullah. Itulah Abu Bakar. Jadi pantas kalau setiap pintu menjemputnya, karena itu sudah jadi akhlak yang berinfak, termasuk dalam babus sedekah, pintu infak atau pintu sedekah ataupun pintu zakat. Yang kita khawatirkan hari ini, pemirsa yang ada di rumah, jangan-jangan nanti di yaumil akhir ya, naudzubillahi min dzalik, ketika kita lewat semua pintu tertutup, tidak mau menerima kita, karena dibilang babu salah, mana salat Anda yang bisa membukakan pintu surga, babu royan mana juga. Semoga itu hanyalah untuk orang-orang yang kafir, yang tidak menganggap ayat ini sebagai acuan atau ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita terus husnudon ya, husnudon, berbaik sangka pada Allah. Ya Allah, betul salat saya seperti ini, zakat saya seperti ini, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin
gitu ya. Dan kita berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami salatana, salat kami, wasiyamana, saum kami, Allah terima. Wa jamia ibadatina, seluruh ibadah kami. Itu bukan karena ibadah saya maksimal, ibadah saya bagus, itu karena birahmatika. Ya arhamar rahimin. Karena rahmatmu wahai yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kenapa salat saya diterima? Karena rahmat Allah. Saum saya diterima karena rahmat Allah. Nah itulah, kita berbagi pada sama-sama dengan cara berinfak. Dan malaikat turun. Malaikat turun di pagi hari. 2 malaikat turun. Kita camkan ini, ingat ini. Ada hadis Bukhari dari Abi Hurairah mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talapan. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda, tidak ada satu hari di pagi hari seorang hamba, kecuali di pagi hari itu seorang hamba didatangi oleh 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang di antara malaikat dia mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalapan. Ya Allah, berikanlah orang yang sudah berinfak ini khalapan, gantinya. Wa yaqulul akharu, dan malaikat yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti munsikan talapan. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya itu talapan, kehancuran. Itu 2 malaikat turun di pagi hari. Dan kita ingat dengan doanya. Doa yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalapan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ini gantinya. Dan yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikan kehancuran. Jadi kalau ada orang hancur hartanya, hancur rumah tangganya, atau hancur apapun, tanda tanya. Jangan-jangan ada infak yang dia tahan sehingga doa malaikat dikabulkan. Ya, tapi mudah-mudahan untuk orang ahli berinfak, ketika berinfak, ya Allah, ada rizki yang tidak disangka-sangka, dan itu rizki bukan hanya uang, tapi rizki juga sehat. Yang asalnya saya misalkan diprediksi punya penyakit ini akan semakin ini, tapi ternyata saya semakin sehat, itulah rezeki. Jangan-jangan juga itu dari infak kita, ya. Makanya itu bukan kata orang tua dulu mengatakan, katanya berinfaklah itu sebagai tolak bala. Padahal sebenarnya Rasul mengatakan, dawau mardokum bisadaqah. Obati mardokum, penyakit Anda, bisadaqah, dengan sedekah. Nah, jadi obati. Jadi sedekah itu betul talak bala. Berinfak itu betul talak bala. Tapi ingat, rizki itu bukan diukur dengan segalanya harta. Tapi rizki itu bisa sehat, bisa afiat, bisa rumah tangga sakinah, bisa anak-anak soleh dan solehah. Itulah dikatakan rizki. Kemudian juga ada orang yang mendapatkan perlindungan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya dari Abi Hurairah juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan dari Allah. Siapa di antaranya? Rajulun yatasaddaqu bi sadaqatihi fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu bi yaminihi atau ma tunfiqu yaminuhu. Katanya ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan,
akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa melindungi kecuali perlindungan Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah terbayangkah oleh kita bagaimana kejadian hari kiamat? Sudah terbayangkah oleh kita bagaimana terjadinya alam mahsyar? Kalau hadis mengatakan di alam mahsyar itu ada yang dapat keringat sampai 2 mata kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang lebih dari dada. Karena keringat matahari dekatnya sedekat celah mata. Bagaimana panasnya. Tapi Allah akan melindunginya. Tidak ada perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah, dan salah satu yang akan dilindungi Allah itu adalah seseorang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Masya Allah. Dan hari ini, bulan Ramadan ini adalah waktu-waktunya yang tepat untuk kita berinfak yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berinfak itu bukan hanya kepada fakir miskin. Kalaupun ada yang bertanya, gimana ada saya mah tuh banyak habis sama istri, habis sama anak sekolah. Jangan salah. Berinfak untuk anak juga memberikan uang untuk anak sekolah, untuk istri itu infak. Itu sedekah. Yang itu dibuktikan oleh hadis Nabi. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika. Hadis riwayat Muslim. 1 dinar yang engkau infakkan untuk fakir, untuk miskin, untuk mu'alaf artinya, dan untuk sabilillah. Itu, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, dan untuk keluargamu lebih besar pahalanya dibanding untuk yang lain. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai istri boleh meminta infak pada suaminya. Infaknya lebih juga boleh bilang pada suami bahwa infak pada keluarga pahalanya lebih besar daripada infak pada yang lainnya. Dan itu bisa dilakukan pada bulan Ramadan ini. Mari kita mulai pada hari ini kita berinfak, kita bersedekah. Kalau tidak bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan perhatian, dan dengan yang lainnya, insya Allah itu akan menjadi suatu kebaikan. Ya. Masya Allah, luar biasa ya Ibu ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan semoga kita menjadi seseorang yang munfikin, Ibu ya. Betul. Ahli berinfak, semakin semangat lagi untuk berbagi. Tadi Ibu katakan bahwa berbagi itu bukan hanya berbagi uang saja, tapi berbagi kasih sayang, berbagi ilmu dan sebagainya, banyak sekali. Ya baik, sebelum kita masuk ke segmen kedua, kita akan break dulu. Kita simak pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.
kembali lagi bersama kami di program Ramadan Cinta Persistri. Ya Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi tentang tema kita hari ini. Yang pertama adalah betapa kuatnya berbagi itu dianjurkan oleh Rasul dan Allah akan melipat gandakan gantinya. Tapi ada juga orang yang tidak suka berinfak, kok hartanya semakin melimpah ruah gitu kan. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu? Silakan Ibu. Iya, terima kasih, pertanyaan yang baik, pertanyaan yang bagus, insya Allah ya, memancing kita. Jadi ada orang yang tidak suka berinfak, tapi ternyata hartanya semakin melimpah ruah, gitu. Padahal tadi yang dibacakan janjinya berinfak itu bal yazdad, akan ditambah, dan ditambah. Oh, kenapa ini yang tidak suka berinfak ditambah? Pertama itu jawabannya istidraj. Ya, istidraj itu sungkunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis dari Rasul, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in wa anjala fil ardi juz'an wahidan wa amsaka fihi tis'un wa tis'ina juz'an. Allah itu membuat rahmat itu 100%. Yang diturunkan ke muka bumi cuma 1%. Yang tadi dari penanya itu melimpah ruah, itu belum 0, sekian persen yang ditahan 99 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu diberikan kepada misalkan orang kafir kok lebih banyak hartanya dibanding orang miskin. Itu istidraj sungkunan yang kata Allah, silakan kamu nikmati kehidupan dunia. Tapi di akhirat yang 99% itu bukan kasih sayang aku yang akan aku berikan pada engkau. Itu hanya akan aku berikan pada ahli surga. Jadi kalau di kita ternyata kita melihat orang lain yang tidak berinfak, tidak suka berbagi, bahkan pelit, hartanya melimpah ruah, itu mah hanya harta yang akan ditinggalkan di muka bumi. Kalau dia meninggal dunia tidak ada satupun yang akan dia bawa. Beda prinsip hidupnya dengan kita sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim, prinsip hidup ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tanamannya untuk akhirat. Jadi apa yang kita tanam pada hari ini kita akan bawa ke alam akhirat. Walaupun kita sedikit, kita infakkan, nanti di akhirat kita akan kebagian surganya Allah. Dan orang kafir haram mencium baunya surga. Masya Allah. Ya, jangan takut ya. Jangan takut. Belum sekian persennya ya yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak berinfak tapi melimpah ruah ya. Melimpah ruah. Limpah ruah di dunia itu nggak ada. Nggak ada. Baik Ibu, ini ada pertanyaan kedua nih. Apa bedanya infak dan sodako? Oh iya. Terima kasih ya yang saya dapat ilmu ya. Kalau sedekah itu tidak selalu berhubungan dengan malun. Arti malun itu adalah harta. Senyum pun sedekah. Masya Allah. Itu ya. Kita punya tenaga pun itu sedekah dengan tenaganya. Ketika kita lewat, kemudian di sana ada barang yang menghalangi. Jika seseorang menginjak barang tersebut, bukan hanya duri, tapi botol juga, bekas minuman, kita buang ke pinggir, itu sudah sedekah. Dan kita menyambut suami pun di pagi hari dengan senyum. Mulailah pagi hari ibu-ibu, bapak-bapak, mulailah pagi hari di bulan Ramadan ini, mulai dengan senyum. Dan itu adalah sedekah. Ya. Walaupun bangun tidur. Bukan omelan ya Bu ya. Iya. Biasanya pagi-pagi ibu-ibu kan ini ya. Oke, baik. Sepertinya pertanyaannya hanya 2 Ibu. Kita waktu sudah hampir habis nih Ibu. Kita sudah hampir menyelesaikan kajian sore ini. Ya, baik Ustazah, alhamdulillah sangat banyak sekali ilmu yang didapat hari ini dengan semangat berinfak yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Kami informasikan kepada seluruh pemirsa Persis TV dan anggota Persisri dimanapun Anda berada, insya Allah untuk meningkatkan semangat berbagi di bulan Ramadan, kita akan
sukseskan program GAS atau Gerakan Amal Soleh di bulan Ramadan yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Persistri. Ya, baik Ibu, sebelum kita tutup kajian sore ini, silakan Ibu memberikan closing statement untuk kajian sore ini, silakan. Terima kasih Teh. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, indahnya berbagi di bulan Ramadan dan tadi sudah kita paparkan, semoga kita bisa berbagi di bulan Ramadan ini bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan hati, tapi juga dengan kasih sayang, dengan perhatian gitu ya. Insya Allah dengan segala macam pun itu akan menjadi hasanat, akan menjadi satu kebaikan bagi kita. Dan kita berbagi untuk mereka dan semoga dengan Ramadan ini seluruh pintu surga bisa terbuka. Seandainya kita saum pada hari ini, insya Allah babur yang terbuka. Dan kita bisa melaksanakan qiyamul Ramadan, insya Allah babus salah akan terbuka. Dan kita berinfak pada hari ini, maka harus punya cita-cita babul infak, babus sedekah yang ada di surga juga terbuka. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu nafian, warizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Dan ilmu bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi semoga ilmu ini menjadi akhlak. Dan setelah jadi akhlak, jadi amalan salihan, semoga bisa terbawa sampai kita pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, jazakumullahu khair atas ilmunya hari ini. Baik pemirsa Persis TV, sekian untuk kajian sore ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok di kajian selanjutnya di sore hari menemani pemirsa Persis TV untuk mempersiapkan buka tentunya bersama keluarga. Ya, jangan lupa ikuti, kunjungi website kami di persistri.or.id dan akun media sosial kami di Instagram persistri_pp dan Facebooknya PP Persistri. Saya Feni Valenti Yusron, undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegakkan kalimat ilah.